Kemudian nilai dari koefisien. Hasil dari koefisien digunakan untuk mengetahui persamaan regresi dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri. Hasil dari koefisien juga bisa digunakan untuk meramalkan naik turunnya variabel dependen terhadap variabel independen. Di sini kita lihat nilai dari konstanta atau konstan, di mana nilai dari konstan itu sebesar 463.150,848. Artinya, bila biaya produksi atau X1, kemudian biaya promosi atau X2, dan biaya distribusi atau X3, nilainya adalah 0, maka untuk penjualan itu bernilai positif atau nilainya meningkat. Kenapa positif? Karena di nilai konstan atau konstanta ini tidak ada minusnya. Jadi positif 463.150,848. Kemudian nilai dari koefisien variabel X1. Nah, X1, X2, X3 ini namanya koefisien. Nilainya untuk X1 itu sebesar 1,611. Artinya, bila biaya promosi atau X2 dan biaya distribusi atau X3 nilainya tetap, serta biaya produksi atau X1 ditingkatkan sebesar 1 atau RP1, maka penjualan Y atau penjualan yang konotasinya adalah Y akan meningkat sebesar 1,611. Kemudian untuk biaya promosi X2 itu nilainya sebesar 4,377. Artinya, bila biaya produksi atau X1 dan biaya distribusi atau X3 nilainya tetap dan biaya promosi atau X2 ditingkatkan sebesar RP1 atau 1, maka penjualan atau Y akan meningkat sebesar 4,377 atau RP 4,377. Yang terakhir, untuk X3 nilainya sebesar minus 1758. Artinya, bila biaya produksi atau X1 dan biaya promosi atau X2 nilainya tetap dan biaya distribusi atau X3 ditingkatkan sebesar RP1 atau 1, maka penjualan atau Y akan menurun sebesar 1,758. Kenapa menurun? Karena di sini ada minus. Kalau di sini tidak ada minus, maka interpretasinya adalah meningkat atau naik. Nah, di sini kita juga bisa meramalkan. Jadi, di sini kita bisa meramalkan hasilnya untuk bulan ke-37. Jadi, data saya itu sampai bulan ke-36. Nah, ini saya perlihatkan terlebih dahulu datanya. Nah, ini adalah data yang saya gunakan. Kelihatan ya. Dapat besar terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah datanya, yaitu data sampai bulan ke-36 dengan variabel Y, X1, X2, dan X3. Nah, saya ingin melihat jika pada bulan ke-37 untuk X1 atau biaya produksi seandainya ditingkatkan menjadi 20 juta, maka akan dapat diramalkan tingkat penjualan pada bulan ke-37 itu berapa. Jadi penjualan pada bulan ke-37 kita bisa mengetahui dari hasil regresi ini. Saya close. Oke, saya masuk lagi ke datanya. Jadi saya akan tuliskan
rumusnya, yaitu Y sama dengan B0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3. Keterangannya, untuk Y ini merupakan variabel dependent yang diramalkan. Ini adalah variabel dependent, yaitu penjualan. Kemudian untuk B0 atau beta 0 itu merupakan konstanta. Ini adalah konstanta. Kemudian untuk beta 1 X1 ini merupakan koefisien regresi. Ya, sampai sini ya, sampai beta 3 ini merupakan koefisien regresi. Oh ya, untuk X1, X2, dan X3 ini merupakan variabel independen. Jadi ini gabungan antara koefisien regresi dengan variabel independen. Nah, kita masukkan untuk Y. Untuk Y itu sebesar 4631 750,848 ditambah ini yang bawah ya, yang biaya produksi 1,611 dikali 20 juta. Jadi kan yang diramalkan pada bulan ke-37 jika biaya produksinya ditingkatkan menjadi 20 juta, maka berapa penjualan pada bulan tersebut atau pada bulan ke-37? Datanya ada 1 sampai 36. Jadi bulan pertama sampai 36. Nah, yang akan kita ramalkan adalah pada bulan ke-37. Jadi di sini saya tulis 20 juta. Jika ditingkatkan sebesar 20 juta. Selanjutnya ditambah, karena ini plus ya, ini plus jadi ditambah X2. X2 nya berapa? X2 nya 4,377 dikali, oh ya, ini IT ini sama saja dengan kali ya. Nah, ini saya hapus saja biar enggak rancu. Nah, jadi gini, ini dikali dengan biaya promosi atau X2. Jadi berapa biaya promosinya? 321.0000. Saya tulis 321.0000 ditambah maaf, bukan ditambah, dikurangi karena ini ya, ini kan minus, ini minus, jadi dikurangi 1,758 dikali X3 itu apa? X3 biaya distribusi. Biaya distribusi ini sebesar 3442000 ini ya, sama dengan 322,000 ditambah 14050 dikurangi 605136 sama dengan 44884,844
Nah, ini adalah hasil pada bulan ke-37. Jadi di sini, oke, saya hidupkan dulu, saya beri titik. Jadi di sini hasil penjualan pada bulan ke-37 jika nilainya atau produksinya ditingkatkan menjadi 20 juta, maka akan mendapatkan hasil penjualan sebesar 44.850.884,848. Jadi sekitar 44 juta hasil yang didapat pada bulan ke-37. Jadi kesimpulannya, penjualan pada bulan ke-37 akan meningkat sebesar 44 juta sekian. Oke, kita lanjut lagi. Hasil dari koefisien juga dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya gejala multikolinialitas pada data. Untuk mendeteksinya, dapat dilihat dari nilai toleransi dan FIV. Bila semakin kecil nilai toleransi dan semakin besar nilai FIV, maka semakin besar peluang data terjangkit masalah multikolinialitas. Dalam penelitian, biasanya menggunakan tingkat perbandingan 0,1 atau 10. Bila nilai toleransi dari variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV kurang dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan model regresi tidak terjangkit masalah multikolinialitas, begitu juga sebaliknya. Dari hasil tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai toleransi dari semua variabel independen, yaitu biaya produksi, biaya promosi, dan biaya distribusi, itu lebih besar dari 0,1. Nah, jadi ini ya, biaya produksi untuk nilai toleransi itu 0,113. Kalau kita bandingkan dengan 0,1, maka ini lebih besar. Kemudian biaya promosi juga sama, 0,119. Jika bandingkan dengan 0,1, maka ini lebih besar. Untuk biaya distribusi juga sama, 0,340. Jika dibandingkan dengan 0,1, maka lebih besar juga. Lain halnya dengan toleransi, untuk nilai FIV dari semua variabel independen nilainya lebih kecil dari 10. Ini ya. Untuk X1 nilainya sebesar 8,837. Nilai ini lebih kecil dari 10. Untuk X2 8,429. Nilai ini juga lebih kecil dari 10, dan untuk X3 2,936. Nilai ini juga lebih kecil dari 10. Jadi kesimpulannya, model regresi tidak terjangkit masalah multikolinialitas. Selain menggunakan nilai toleransi dan FIV untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinialitas, juga bisa menggunakan nilai eigenvalue dan conditional index pada tabel collinearity diagnostic.